Ini walaupun nggak pakai daging sapi, rasa gurih dan juga medok dari soto Betawinya tuh tetap dapet. Dan pastinya kalau soto Betawi itu kan biasa identik dengan yang creamy-creamy. Wangi, tapi nggak bikin enak. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin soto Betawi ayam ya. Kalau waktu itu aku udah pernah share soto Betawi tapi pakai sapi. Banyak juga ya dari kalian yang mungkin gak makan sapi request pengen bikin versi ayam. Nah ini nih, dia bakalan tetap gurih, enak, dan nanti ini cocok banget nih kalau mau dimasak pada saat perayaan kemerdekaan di rumah bareng keluarga atau orang tersayang. Tenang aja, bikinnya ini praktis banget ya. Dan yang bikin spesial, aku pakai Anchor Cooking Cream, bikin masakan makin kental dan lembut. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini untuk ayamnya, aku pakai ayam negeri. Kalau kalian mau pakai ayam kampung sebenarnya bisa ya. Cuman kalau ayam negeri itu dagingnya dia yieldnya atau hasilnya tuh lebih banyak. Untuk bumbu halusnya ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri. Kemiri kalau kalian mau ganti pakai kacang mede juga itu bakalan cocok. Jahe, ketumbar, dan juga lada putih. Lada putih kalau nggak ada yang butir, mau pakai yang bubuk juga nggak masalah. Dan untuk rempah-rempah keringnya ini aku simpel aja pakai semacam pakai bubuk kari Minang ya. Nanti kalau kalian nggak ada atau opsinya apa aku akan jelaskan di dalam video. Bahan aromatiknya ini ada daun salam, daun jeruk, serai, dan juga lengkuas. Dan pastinya yang akan bikin soto Betawi kalian creamy ya, ini jangan ketinggalan cooking cream dari Anchor. Pelengkapnya kentang, daun bawang, daun seledri untuk aroma, tomat. Oh ya, selain pakai daging ayam ini aku mau tambahin juga ati ampla yang sudah direbus. Tapi kalau kalian nggak mau pakai ati ampla, skip aja nggak masalah. Bawang goreng, emping, jeruk limau, dan juga sambal rawit. Oke, yang pertama ini kita akan bikin bumbu halusnya dulu. Bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, ketumbar, lada putih, dan kita akan blendernya ini pakai minyak serta air. Ini di blender yang halus ya, supaya aromanya dia lebih keluar. Lalu kalau udah ini kita akan tumis. Tumisnya ini cukup pakai api sedang aja supaya matangnya tuh merata. Nah, untuk rempah-rempah keringnya ini aku pakai bumbu kari Minang atau kalian bisa juga pakai bumbu pemasak kambing, bumbu pemasak sapi ya. Itu biasa aromanya tuh udah mirip dengan rempah-rempah soto Betawi. Tapi kalau kalian mau ngeracik sendiri itu bisa pakai cengkeh, kayu manis, pala, kapulaga, dan juga bunga lawang ya. Kalau mau pakai jinten juga itu bisa ya. Nanti kalian tinggal mix aja, dikeringin, terus bisa dihaluskan atau biarkan utuh seperti itu. Nah, kalau minyaknya udah mulai keluar, ini sama ya, masih pakai api sedang. Kita siapkan bahan aromatiknya, mulai dari serai, ini digeprek, lalu diikat, lengkuas juga digeprek aja cukup. Terus masukkan ke dalam tumisannya tadi, mulai dari daun salam, serai, lengkuas, dan juga daun jeruk. Ditumis kembali hingga wangi dan juga matang. Tuh warna si bumbu dasarnya tuh dia jadi kecoklatan kayak gini. Tapi hati-hati jangan gosong juga. Nah, kalau udah ini kita masukkan air. Di sini aku pakai 2 liter, jadi pastikan airnya juga jangan kebanyakan, takutnya nanti rasa sotonya malah jadi hambar. Untuk resep lengkap udah ada semuanya di description box. Oh ya, nanti kan kita akan rebus ayam dan lain-lain, itu kan biasa airnya menyusut ya, supaya memastikan airnya 2 liter segimana. Tuh kalian bisa lihat aja batas pancinya tuh segimana. Jadi nanti pada saat airnya menyusut kita tinggal tambahin lagi airnya tuh sebatas si 2 liter ini. Oke, kalau udah ini ayamnya masuk, pastikan ayamnya tuh udah dicuci bersih ya. Ini aku ayamnya 1 ekor dipotong 8. Lalu ati ampla yang sudah direbus terlebih dahulu juga ini kita masukin sekarang. Jangan lupa untuk bumbu-bumbunya juga masuk sekarang. Ada garam, kaldu ayam bubuk, gula, dan juga penyedap. Ini opsional, bisa diganti kaldu jamur atau mau di skip juga nggak masalah. Dan untuk merica tadi kita udah masukin di awal ya, di bumbu halus. Jadi aku nggak tambahin lagi merica. Nah, supaya si kuahnya tuh lebih wangi ya, sambil rebus ayam ini aku mau tambahin juga seledri. Setelah mendidih, nah ini kita bisa kecilkan api, lalu biarkan aja tertutup. Ini kita rebus kurang lebih selama 30 menit. Bukan hanya bikin si ayamnya matang ya, tapi kita pengen si kaldu ayamnya juga dia keluar ke kuah sotonya. Dan rasa dari ayamnya itu pastinya lebih meresap juga. Oke, sambil kita masak ayamnya ya, ini aku mau goreng juga si kentangnya.
kita belah dua. Belahnya tuh bikin si kentangnya tuh jangan terlalu tebel ya. Kalau kalian mau dipotong kotak-kotak baru digoreng juga nggak masalah. Ini aku cuma mau belah dua kayak gini doang. Lalu tinggal kita goreng di api sedang sampai matang. Jadi jangan pakai api terlalu besar juga karena nanti si kentangnya tuh udah golden brown tapi dalamnya takutnya belum matang. Kalau kalian mau yang lebih less fat, mungkin si kentangnya mau direbus atau nggak mau pakai kentang, itu juga sebenarnya nggak masalah ya, masih lebih enak. Cuman memang kalau soto Betawi itu biasanya serba digoreng gitu, kentangnya digoreng terus nanti daging-dagingannya atau ayamnya juga digoreng. Masih nunggu ayamnya matang, kita siapkan pelengkapnya. Mulai dari tomat kita potong aja kotak-kotak, daun bawang diiris-iris. Kalau kalian nggak suka daun bawangnya tuh mentah, jadi daun bawangnya bisa dimasukin aja nanti ke kuah sotonya ya. Cuman di sini aku mau sajikan daun bawangnya tuh nanti mentah disiram kuah panas ya. Nanti kalau kalian mau masak apa itu bisa diatur sesuai selera. Oke, kurang lebih sudah 30 menit. Ini ayamnya kita tiriskan dulu sebelum digoreng supaya minyaknya tuh dia nggak ciprat-ciprat gitu ya. Ini biarin aja sebentar. Biasa kalau dalam keadaan panas ayam kita angkat tuh dia akan cepat langsung menguap dan juga cepat kering. Buat kalian yang nggak mau digoreng ayamnya, mau lebih lean, mau lebih less fat, ini sebenarnya bisa langsung disuir-suir aja nggak masalah. Cuman balik lagi, ciri khas dari soto Betawi itu memang biasa ada daging yang kegoreng dan begitu kena kuah lagi tuh dia jadi rasanya unik. Nah untuk kuahnya kalau memang menyusutnya terlalu banyak kalian bisa tambahkan air, tapi kalau kalian dirasa udah pas rasanya, itu nggak usah tambah air, nggak apa-apa ya. Begitupun kalau misalnya kurang rasa, kalian tinggal tambahkan garam dan lain-lain. Dan pastinya nggak boleh ketinggalan, kita akan bikin si kuah soto Betawinya ini creamy. Di sini kita akan gunakan Anchor Cooking Cream. Pastinya bisa menjadi pilihan yang bergizi ya, karena terbuat dari susu sapi dan memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibanding santan. Ini tuh teksturnya tuh tidak menggumpal saat dimasak, sehingga masakannya tuh jadi kental tapi teksturnya tuh lembut, creamy ya, didapatkan dari Anchor Cooking Cream. Nah ini nggak usah tambah banyak-banyak juga, creamnya udah pas. Dan jangan lupa ya kalau bumbuin bumbu soto yang mau kita makan sama nasi tuh pastikan si rasanya tuh cukup kuat ya, agak strong, mulai dari asin, sedikit manis, gurih ya. Dan kalau udah pas ini tinggal sisihkan, nanti tinggal kita sajikan dengan bahan-bahan lainnya. Nah ini panas dari ayamnya tuh udah menguap ya, udah cukup kering. Sekarang tinggal kita goreng. Ini aku pakai minyak yang bekas tadi goreng kentang. Kita goreng dulu satu sisi, hati-hati dengan cipratan minyak ya. Ini kalian bisa pakai tutup panci kalau takut cipratan minyak. Dan kalau satu sisi ayamnya tuh udah golden brown, udah kayak gini, ini kita bisa goreng juga ati ampla yang tadi kita udah masukin. Oke, ini kita perlu goreng ayamnya tuh sampai kering kayak gini ya. Nanti begitu kena kuah tuh itu bakalan unik banget. Lalu ayamnya ini disuir-suir ya kalau udah nggak terlalu panas, atau kalau kalian buru-buru suir-suirnya bisa pakai garpu ya. Terus tinggal dipotong-potong aja, dicincang-cincang dikit. Dan untuk ati amplanya juga sama, ini tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Ini walaupun nggak pakai daging sapi ya, tapi rasa gurih dan juga medok dari soto Betawinya tuh tetap dapet. Mulai dari rempah-rempahnya berasa, terus juga aroma bawang-bawangannya ini seimbang. Jadi pastikan tadi penggunaan air itu dia jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan udah pasti si rasanya itu jadi lebih hambar. Dan pastinya kalau soto Betawi itu kan biasa identik dengan yang creamy-creamy ya. Ini tuh walaupun kita tadi pakai cooking cream dari Anchornya tuh nggak banyak-banyak, cuma sedikit, tapi creamy-nya ini benar-benar dapat, wangi tapi nggak bikin enak. Oke, kalau gitu thank you for watching. Yuk jangan lupa cek produk-produk Anchor. Ini tuh bisa dibeli di toko kue terdekat, supermarket ataupun e-commerce favorit kalian ya. Atau untuk selengkapnya langsung cek aja di Instagramnya @anchor_Indonesia. Kalau recook jangan lupa tag, dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.